Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bahas Huawei Watch Fit 3. Watch Fit 4 sudah nongol, otomatis Watch Fit 3 jadi generasi lama. Tapi sebentar teman-teman, karena hari ini gue mau liatin kenapa Watch Fit 3 ini justru jadi best buy saat ini. Kenapa dia masih sangat worth it, bahkan setelah adiknya keluar. Jadi kita putarin dulu dusnya. Sebelah kiri hanya ada barcode teman-teman, kemudian di bagian bawah ada tulisan pabrikan serta ada kode dari Postel dan serial number teman-teman. Sebelah kanan hanya ada barcode buat ngedownload aplikasinya. Sementara sisi bagian bawah atau bagian belakang tertulis fitur-fitur unggulan yang jadi andalan dari Huawei Watch Fit 3 ini teman-teman. By the way, ini kita beli second teman-teman, kebetulan harganya lagi turun karena Huawei Watch Fit 4 sudah keluar. Kita coba buka aja dusnya teman-teman, apakah masih lengkap atau tidak. Rada seret teman-teman. Oke, ini dia. Jamnya sudah kita keluarin teman-teman. Kita coba lihat bagian lainnya. Packing Huawei terkesan simple tapi mewah teman-teman. Ini kita lihat ada sepertinya buku manual. Ya, kita keluarin aja. Ya, ini dia ada kartu garansi serta manual book. Kemudian kita masukin kembali aja teman-teman biar rapi. Kita cek di kotak satunya, ya ini dia kabel charger. Masih sama dengan pin magnetik teman-teman. Sama seperti dari seri band sampai seri Watch Fit yang terbaru teman-teman. Tidak ada lagi, sudah kosong. Oke, kita singkirkan, mari kita bahas jamnya. Lihat deh teman-teman, jujur ya, ini desainnya sangat revolusioner. Bentuknya kotak dan sangat elegan teman-teman. Berbeda sama seri pendahulunya yang seri Fit itu masih kotak memanjang ya teman-teman. Belum petak atau persegi seperti ini. Ini bezelnya juga tipis dan looknya memang universal ya teman-teman. Jadi kalau dipakai olahraga atau kondangan juga cocok-cocok aja. Ya, dan ini bagian bawahnya ada sensor dan pin 2 untuk magnetic chargernya teman-teman. Dan strapnya sendiri sudah quick release. Ini krononya muter, bisa muterin animasi juga teman-teman. Ya, ini dia AMOLED 1,82 inci dengan resolusi yang cukup jernih teman-teman. Jadi nggak kaleng-kaleng ya, di bawah sinar matahari atau terik aja lumayan jelas. Ini kita bisa lihat watch face yang sudah terinstall, cukup colorful dan cukup smooth ya teman-teman. Touchscreen-nya responsif dan nggak ada delay sama sekali. Bahkan krononya juga sangat clicky teman-teman. Buat tambahan watch face-nya sendiri, teman-teman bisa download langsung dari aplikasi yang terhubung dengan handphone. Dan beberapa watch face juga sudah ada fitur Always on Display atau AOD. Ya, sementara untuk user experience-nya cukup friendly ya teman-teman. Dengan adanya rotation crown atau tombol putar, jadi ada sensasi haptic atau feedbacknya dapet gitu. Kalau mau scroll notifikasi, ganti menu, ya kita tinggal putar aja. Jadi smartwatch ini memang berkelas dan cukup ringan teman-teman. Ini beratnya kalau nggak salah di 26 gram. Jadi mau dipakai tidur atau tracking sama sekali nggak ganggu. Keunggulan lainnya dari smartwatch ini teman-teman, daya tahan baterainya yang bisa tembus 10 hari dalam pemakaian normal. Jadi kalau dipakai olahraga full terus juga masih bisa dapat semingguan teman-teman. Pokoknya beda banget dengan smartwatch keluaran Apple gigit yang baterainya cepet drop atau ukuran Samsung itu teman-teman. Kalau mau lebih hemat lagi, teman-teman bisa atur sendiri sensitivitas yang ada di layar teman-teman. Mulai dari menyalakan layar hidup, layar mati, kemudian auto brightness, atau bahkan always on display juga bisa kita matikan di sini teman-teman. Kalaupun memang baterainya habis, dia ngecasnya juga cepet banget. 5-10 menit aja udah cukup buat seharian. Jadi kalau ngerasa khawatir kehabisan baterai lagi mau olahraga, ya nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Seperti ini, kita tinggal tempel, hep. Ya, dia fittingnya cukup bagus dan cukup lengket teman-teman. Antarmuka atau UI-nya juga cukup simple, bersih dan cepet. Jadi kalau mau ke menu apa tinggal swipe, atau mau install apa tinggal install dari aplikasinya aja teman-teman. Smooth dan sangat reliable.
Ini gue juga coba koneksiin ke Android ataupun iOS, juga prosesnya gampang dan cepet teman-teman. Jadi hanya cukup koneksi Bluetooth dan ada aplikasinya, otomatis sudah tersinkron dengan jam atau smartwatch-nya. Pilihan watch face yang ada di aplikasi juga cukup banyak teman-teman. Memang beberapa ada yang berbayar, tapi yang free-nya juga cukup banyak dan bisa kustomisasi untuk warna ataupun bentuk dari fontnya teman-teman. Ini kita coba langsung aja install watch face yang kita pilih. Tidak perlu menunggu lama, watch face-nya langsung terinstall di smartwatch-nya teman-teman. Itu kita bisa lihat perbedaannya. Bahkan warna yang ada di smartwatch lebih tajam dan padat teman-teman. Kemudian smartwatch ini juga ada fitur GPS-nya teman-teman. Kita coba langsung pergi ke kompas. Apakah sensornya dapat di dalam teman-teman? Kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini GPS-nya sudah independen teman-teman, jadi nggak perlu bawa smartphone lagi untuk lari atau jogging di pagi hari, sepedaan, dan rute yang tertangkap juga terekam juga akurat. Kita coba fitur petanya teman-teman. Oke, sepertinya tidak bisa teman-teman, harus scan barcode dulu. Ini perangkat iOS tidak didukung sepertinya teman-teman. Kita coba mode olahraga dengan klik 2 kali di tombol bawah ini teman-teman. Ya, ini ada sekitar 100 mode olahraga. Mau lari, hiking, renang, yoga, semuanya ada teman-teman. Tinggal ditambahin aja kalau memang dalam list ini tidak ada olahraga yang teman-teman inginkan. Bahkan ada fitur Smart Suggestion yang kasih saran latihan atau berdasarkan data-data kesehatan kita atau kebiasaan kita teman-teman. Ya, seperti punya personal trainer yang ada di pergelangan tangan ala-ala teman-teman. Kita coba klik lari di luar ruangan aja teman-teman. Pengen cobain apakah GPS-nya dapat terhubung atau enggak. By the way, kita di dalam ruangan ya teman-teman. Apakah dia dapat koneksi? Kita tunggu aja. Ya, sepertinya kita harus di outdoor ya teman-teman. Kita skip aja. Oke, kita coba fitur pemantauan detak jantung teman-teman. Ini udah pakai TrueSense atau TrueSyn di 5.5+. Ini sensornya udah generasi baru ya, jadi akurasinya lebih baik. Ya, dan hasilnya udah keluar teman-teman. Ya, ini juga ada analisis aritma buat gelombang detak jantung teman-teman. Ini akurasinya juga cukup tinggi. Sangat guna banget buat pencatatan saat kita berolahraga ya teman-teman. Oke, ini beberapa detik lagi hasilnya keluar. Oke. Ini tidak ada ketidaknormalan, jadi gelombang jantung saya cukup normal teman-teman. Ya, ini fitur juga yang tidak kalah penting adalah kadar oksigen dalam darah teman-teman. Kita lakukan pengetesan juga. Oke, hasilnya sudah keluar 95%. Normal teman-teman. Oke, ini fitur yang juga jadi unggulan dari Huawei Watch Fit 3 ini adalah pencatatan tidur di TrueSleep 4.0. Jadi ini fitur sleep tracking teman-teman. Dia nggak cuma bisa bilang berapa jam kita tidur, tapi dia bisa lihat juga fase tidur kita. Mau di REM, deep, atau light, dia kasih scoring. Bahkan dia bisa ngasih saran gimana cara ningkatin kualitas tidur kita. Benar-benar luar biasa dari Huawei. Buat yang dengkur, sepertinya ini cukup bagus teman-teman. Fitur lainnya yang cukup umum di smartwatch lain ada stress level teman-teman. Yap, ini pencatatan stress levelnya. Data masih kosong, kita coba langsung dari handphone aja udah tercatat. Scoringnya di 45 jadi normal teman-teman, tidak ada stres. Kita coba fitur lain yang nggak kalah keren adalah replay dari pesan atau WhatsApp teman-teman. Ya, kita bisa langsung replay pesannya langsung dari smartwatch-nya aja tanpa perlu membuka handphone. Jadi ini guna banget kalau kita lagi jogging atau aktivitas outdoor ya teman-teman. Cukup sangat membantu. Oke, sekarang kita coba seberapa praktis strapnya bisa kita ganti teman-teman. Kita tinggal klik aja bagian di sini. Kemudian strapnya sudah terlepas dan klik juga di bagian sini. Strapnya juga otomatis terlepas. Yap, ini namanya quick release. Kita mau coba ganti dengan casing atau silikon case yang baru aja saya beli teman-teman. Kita coba pasangkan apakah bentuknya menjadi lebih sporty.
Ini warnanya merah menyala banget teman-teman. Oke, kita tinggal pasangkan strapnya bagian atas, klik, cukup keras. Ya, kita coba pasang strap bawahnya lagi teman-teman. Ya, oke, sudah terpasang semua teman-teman. Kita pasang ke tangan. Ini cukup gagah ya teman-teman. Tampilannya jadi sporty, udah siap buat jogging atau trekking, bahkan jalan-jalan santai di mall teman-teman. Oke, itu aja review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.